Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmatnya kita dicukupkan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Serta salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Mubarak. Insya Allah para penonton semua sudah baca Al-Fatihah, sudah baca salawat Rasulullah, yang insya Allah sudah pada sedekah dan insya Allah juga pada istighfar. Baik, apakah kajian kita di Jumat Mubarak ini kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita di Jumat Mubarak ini adalah ada 6 tips untuk menghadapi futur. Apa itu futur? Futur itu adalah turunnya iman, ya. Jadi ini akan kita bahas. Ini sebenarnya materi adalah untuk mengingatkan saya juga gimana sih caranya, kiatnya atau tipsnya supaya kita menghadapi, supaya kita tidak futur, lemah iman atau turun iman. Yang pertama kali, ya, kiatnya adalah kita harus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak pada diri kita. Allah berfirman dalam surah Al-Rahman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Jadi orang mengatakan seperti itu, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ini menunjukkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak. Jadi kalau kita mulai tidak semangat, mulai lemah, kita ingat nikmat Allah, nikmat kesehatan. Bayangkan banyak orang sekarang dalam kondisi pandemi sekarang, orang yang isolasi mandiri, yang dirawat di rumah sakit, kita dikasih Allah sehat. Itu nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Dengan nikmat sehat itu kita bisa beribadah. Mungkin ada orang yang tidak bisa beribadah dengan sempurna, sholatnya mungkin sambil tidur karena sakit. Kita alhamdulillah dikasih kesehatan, kita sempurnakan sholat kita dengan baik. Ada orang kadang-kadang tidak bisa makan makanan enak karena pantangan penyakitnya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah makanan-makanan yang bisa kita makan dengan enak dan baik. Insya Allah. Itu ya yang pertama. Jadi kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat rabbikuma tukadziban, ya. Bahkan dalam surah Al-Rahman itu diulang-ulang oleh Allah supaya Allah mengingatkan kita banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita mendustakan nikmat Allah tersebut. Ya, ya. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat atau tips supaya kita menghindari sifat futur ini adalah hindari maksiat. Nah, ini perlu, kita harus menghindari maksiat. Kenapa? Ya, karena iman itu akan naik dengan ketaatan, ya. Dia akan turun kalau kita bermaksiat. Bahkan Ibnu Qayyim juga mengatakan begini, maksiat itu membuat jadi lemah, hati menjadi lemah. Jadi maksiat itu bisa membuat hati manusia menjadi lemah. Maksudnya hati menjadi lemah apa? Dia akan lemah, akan malas, tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan karena tertutupi oleh kemaksiatan yang dia lakukan. Karena itu supaya kita tidak futur, ayo kita hindari maksiat. Karena maksiat itu membuat kita lemah. Kita jangan mau hati kita lemah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita bersungguh-sungguh mujahadah melawan hawa nafsu kita. Ya. Karena kalau kita lagi malas, lagi futur, lagi kurang bersemangat, kita lawan sifat malas itu. Kita lawan. Bahwasanya apa? Tadi kita ingat nikmat Allah, setelah itu kita hindari maksiat. Kita lawan kalau kita misalnya mulai lemah, teman kita katakan, oh ini ya, kenapa kok akhir-akhir ini suka malas baca Al-Quran? Kenapa akhir-akhir ini kok suka lebih temperamental? Oh, ini berarti ada yang salah dengan iman saya, berarti iman saya lagi turun. Karena itu kita lawan. Oh, saya harus memperbaikinya, saya harus berjuang kembali, bersungguh-sungguh mujahadah kembali untuk menjadi iman naik kembali. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, supaya kita menghindari sifat lemah iman ini adalah bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Karena kalau kita bersahabat dengan orang-orang soleh, masya Allah, kita bisa lihat perilakunya, kita bisa lihat contoh-contoh ibadahnya, sehingga memotivasi diri kita. Oh iya ya, orang itu sholat sunnahnya banyak. Saya aja sholat wajib aja kadang buru-buru, padahal dia sholatnya banyak, sholatnya itu penuh dengan tumakninah. Kalau kita bersama dengan orang soleh, kita sholat berjamaah ataupun kita
Bisa melihat juga berbarengan orang saleh adalah dia ngasih motivasi buat kita, ngasih semangat buat kita untuk beramal soleh ya. Bisa juga kita lihat dengan tingkah lakunya, ya kesehariannya. Jadi bergaul dengan orang soleh itu bisa menghindari kita dari lemahnya iman karena kita termotivasi melihat sesuatu hal yang baik. Jadi kalau suatu hal yang baik kita kan ingin melihat sesuatu yang baik itu kita contoh. Jangan sebaliknya dalam keadaan iman turun lagi futur, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang kadang jauh dari jalan Allah, semakin jauh kita nanti ya, cepat kembali ya, lihat teman-teman kita yang baik, lihat sahabat-sahabat kita yang baik ya, setelah itu minta nasihatnya, berteman dengan dia agar iman kita naik kembali. Kemudian yang kelima, agar supaya kita terhindar dari sifat futur lemah iman ini adalah banyak-banyaklah mengikuti kajian ilmu. Nah sekarang Masya Allah di era sosmed sekarang ini bisa melihat YouTube banyak ya dari ustadz-ustadz ya yang bisa kita lihat. Jadi perkembangan teknologi, kita memang sekarang dalam musim pandemi tidak bisa datang ke masjid untuk ikut alim yang jumlahnya banyak karena memang menghindari kerumunan ya, bisa kita melalui sosmed kita lihat, kita ikuti kajian-kajian ustadz-ustadz yang ada di sosmed yang bisa membuat kita itu bersemangat kembali. Ada ilmu-ilmu yang agama yang perlu kita tingkatkan lagi pengamalannya, itu ya. Dan yang terakhir ya, supaya kita tidak terhindar dari sifat futur ini adalah perbanyak doa. Masya Allah, ini kita tidak terlepas minta sama Allah ya, agar kita senantiasa diluruskan selalu, agar kita hanya menyerah pada Allah, istiqomah pada jalan Allah. Kita minta agar kita bisa mencintai Allah. Doalah yang kuat, doalah yang erat, doalah yang banyak kepada Allah supaya hati ini diliputi rasa cinta kepada Allah. Ya Allah, jadi kalau aku orang yang senantiasa mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu dan mendekatkan diri dengan amal-amal yang mencintaimu, berdoalah yang sebenarnya kepada Allah. Karena doa itu adalah tali hubung kita yang paling erat dengan Allah. Dengan doa bagaimana kita telah memasrahkan hidup kita kepada Allah, menyandarkan semua urusan kita kepada Allah. Nah itulah yang saya sampaikan, ada 6 cara atau tips ya supaya menghindari sifat futur lemah iman. Sebenarnya masih banyak ya, tetapi mudah-mudahan yang kajian singkat ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan para penonton semua. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf lahir batin. Saya tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.